Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu mau cek kehadiran anak-anak ibu dulu ya. Coba yang kelas 4, periksa dulu temannya siapa yang tidak hadir. Hadir semua ya? Oke, mantap. Sekarang kelas 5, coba cek temannya siapa yang tidak hadir. Alfi kenapa? Oh, sakit ya. Semoga kita doakan Alfi cepat sembuh ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo sama-sama kita melakukan ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi pada pagi hari ini ibu akan mengadakan pembelajaran kelas rangkap ya, dimana ada kelas 4 dan kelas 5 dalam satu ruangan. Untuk kelas 4 hari ini akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan pokok dan pendukung. Oke. Nah, untuk yang kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama untuk yang kelas 4, agar kamu dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung. Sedangkan untuk yang kelas 5, tujuan pembelajarannya yaitu kamu dapat menyebutkan alat gerak dan menjelaskan fungsinya pada manusia dan hewan. Oke, nah coba anak kelas 5, silahkan buka bukunya halaman 15. Di situ ada materi tentang alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. Dan di situ juga ada gambarnya. Nah, coba kamu perhatikan, kamu amati sembari ibu mengajar terlebih dahulu di kelas 4. Paham semua? Oke. Untuk yang kelas 4, coba perhatikan ibu dulu ya. Sebelum itu, ibu ingin bertanya dulu. Apa kalian masih ingat apa itu paragraf? Iya, betul sekali Fikri. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu ide atau topik. Nah, anak-anak ibu, dalam setiap paragraf itu ada namanya kalimat utama atau gagasan pokok, dan ada juga kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan atau memperkuat ide utama. Nah, jadi anak-anak ibu, biasanya gagasan pokok itu terletak di awal paragraf, tapi kadang juga bisa di tengah atau di akhir. Tapi yang paling sering itu ada di kalimat pertama. Nah, contohnya sekarang ibu bacakan ya. Paragraf pendek, dengarkan baik-baik ya. Pohon mangga banyak manfaatnya. Buahnya bisa dimakan, daunnya bisa digunakan untuk obat, kayunya bisa dijadikan bahan bangunan. Nah, dari paragraf tersebut nih, siapa yang bisa menebak mana gagasan pokoknya? Ya, Aidil, betul ya. Gagasan pokoknya adalah pohon mangga banyak manfaatnya. Nah, jadi kalimat-kalimat selanjutnya itu menjelaskan manfaat dari pohon mangga. Itulah yang disebut dari gagasan pendukung, karena dia menjelaskan manfaat dari pohon mangga tersebut. Contoh paragraf selanjutnya ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Dulu, pisang adalah buah yang kaya manfaat. Buah ini mengandung vitamin, serat, dan bisa membantu pencernaan. Selain itu, pisang juga mudah ditemukan dan harganya murah. Nah, dari paragraf tersebut, siapa yang tahu mana gagasan pokoknya? Ya, Zira? Oke, hebat ya Zira ya. Jadi, gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah bahwa pisang adalah buah yang kaya manfaat. Nah, sedangkan setelah kalimat tersebut, itu dia merupakan gagasan penjelas atau gagasan pendukung, karena dia menjelaskan manfaat dari pisang. Oke? Nah, sekarang ibu ada satu gambar ya. Perhatikan. Ini ada gambar anak-anak yang sedang bermain sepeda. Nah, sekarang coba kita lihat gambar ini ya.
Di situ ada anak-anak sedang bermain sepeda. Kalau ibu buat paragrafnya seperti ini, anak-anak senang bermain sepeda. Mereka mengelilingi halaman rumah. Ada yang melaju cepat, ada juga yang pelan. Semua terlihat bahagia. Nah, dari paragraf yang ibu buat tadi, mana kalimat utama atau gagasan pokoknya? Ya, Ayu, benar. Jadi, gagasan pokok atau gagasan utamanya itu adalah anak-anak senang bermain sepeda. Sedangkan gagasan pendukungnya itu adalah mereka mengelilingi halaman rumah. Ada yang melaju cepat, ada juga yang pelan. Semua terlihat bahagia. Nah, sampai sini udah pada paham semua anak-anak ibu? Oke, hebat ya, udah ngerti semua ya. Nah, di sini ibu ada lembar kerja siswa ya. Nah, silahkan kerjakan masing-masing. Oke, di situ ada 3 paragraf. Silahkan tentukan mana itu gagasan pokoknya dan mana itu gagasan pendukungnya. Paham ya? Oke, nah sekarang giliran kelas 5 nih. Tadi sudah ibu sampaikan hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang apa tadi? Iya, betul, alat gerak manusia dan hewan. Sekarang kita bahas ya, alat gerak pada manusia dan hewan terbagi menjadi 2, ya, yaitu apa saja? Iya, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Contohnya, otot adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif. Nah, kalau pada hewan, contohnya itu kucing. Kucing menggunakan otot dan tulangnya untuk berlari dan melompat. Sedangkan pada manusia, otot lengan itu membantu kita mengangkat barang, ya, mendorong. Jadi keduanya saling bekerja sama ya anak-anak ibu. Nah, sekarang coba perhatikan. Ya, ini adalah tulang, ya. Ini tulang dan ini adalah otot kita ya. Nah, ketika otot ini berkontraksi, tangan kita juga bisa bergerak. Contohnya, ketika tangan ibu seperti ini, misalnya dia tidak memiliki otot, maka tangan ibu tidak bisa bergerak. Nah, jadi kenapa tangan ibu bisa bergerak seperti ini? Ya, karena ada otot yang berinteraksi. Oke, paham ya? Ini tadi adalah alat gerak pada manusia. Sekarang kita lanjut ke alat gerak pada hewan atau pengelompokan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Perhatikan ya. Nah, di sini hewan yang menggunakan kakinya untuk bergerak apa saja? Iya, ada cicak, ada ayam, ada kuda, apalagi? Ya, monyet, gajah, kucing, sapi, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan siput, cacing, dan juga ular, dia bergerak menggunakan perut. Nah, kalau kupu-kupu, lebah, burung, tawon, lalat, nah itu mereka alat geraknya itu menggunakan apa? Iya, betul, sayap ya. Di sini ada gambar buaya, di mana buaya ini bergerak dengan menggunakan kaki dan perutnya. Nah, selain buaya apalagi? Iya, betul, biawak ya. Apalagi? Komodo. Nah, itu tadi ya. Gambar selanjutnya itu ada ikan. Ya. Ikan bergerak menggunakan apa? Iya, betul sekali, sirip. Jadi, ikan bergerak dengan sirip ya. Nah, anak-anak ibu, itu tadi adalah alat gerak manusia dan juga hewan. Nah, selanjutnya silakan anak-anak ibu buka buku LKS-nya halaman 16. Di situ ada gambar hewan dan manusia.
tugas kamu adalah melingkari alat geraknya, lalu tuliskan fungsi alat gerak tersebut di sampingnya. Paham semua? Oke, nah silakan kerjakan secara mandiri ya. Syifa, kelas 4. Bagus ya, gagasan pokoknya kamu sudah ngerti ya. Tapi ini gagasan pendukungnya kurang lengkap ya. Nah, silakan lengkapi lagi ya Syifa. Alwi. Oke, mantap ya. Sudah ngerti sekarang. Dewi. Bagus ya. Oke, selanjutnya Cindy. Nah, coba Cindy perhatikan ya. Di sini ada gambar biawa. Tadi sudah kita bahas ya. Biawa itu alat geraknya menggunakan apa tadi? Iya, menggunakan kaki dan perut. Nah, sekarang lingkarilah mana yang termasuk alat geraknya. Paham? Oke. Nah, udah siap yang kelas 4? Oke, silakan kumpul di meja Ibu. Terima kasih. Kelas 5 gimana? Udah siap? Udah semua? Udah siap semua? Oke, silakan kumpul di meja Ibu. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Seru tidak? Nah, seru ya, karena kita mengadakan 2 kelas ya, dimana ada kelas 4 dan juga kelas 5. Nah, kelas 4 kita tadi sudah belajar cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sedangkan kelas 5 kita tadi sudah bisa mengenal ya alat gerak manusia dan juga hewan serta fungsinya. Nah, untuk tugas di rumah ya anak-anak Ibu yang kelas 4, silakan buat 1 paragraf ya, 1 paragraf saja. Nah, kemudian tentukan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Ya, paham ya tugasnya? Oke, untuk yang kelas 5, tugas rumahnya yaitu cari 3 contoh hewan ya, kemudian kamu tuliskan dan sebutkan alat geraknya. Oke? Paham ya? Nah, untuk mengapresiasi anak-anak Ibu semua karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Terima kasih atas kerjasama anak-anak Ibu ya. Nah, pesan Ibu tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.